Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu Bapa dalam setiap hidup kami Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar lagi Bapa kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami Tuhan yang mendengar maupun melihat Tuhan acara ini ya Bapa. Biarlah firman yang sebentar lagi Tuhan akan dibentangkan Tuhan boleh menggugah setiap hati kami, boleh mengubahkan setiap hati kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya akan memberikan tema kecil dengan judul self-healing. Self-healing menjadi tren saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana menggambarkan sebuah keadaan yang dapat merilekskan tubuh, fisik, mental, maupun spiritual. Dari adanya sebuah kepenatan, kesesakan, problema, dan lain sebagainya. Kalau boleh saya bilang, self-healing ini dikatakan nama lain daripada sebutan pelarian ya, di mana orang-orang percaya lebih memilih self-healing. Ya, di luar negeri misalkan ada yang pergi ke tempat wisata, ada yang pergi makan enak, shopping, dan lain sebagainya. Mungkin sesekali saja kita melakukan hal ini ya bersama dengan keluarga kita, itu wajar-wajar saja. Tetapi perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati jika tren ini menjadi habit kita, atau jika kita bergantung akan hal ini. Begitu kita ada masalah, kita lebih memilih melakukan self-healing versi dunia daripada kita datang kepada Tuhan. Nah, ini merupakan suatu pembodohan dari iblis yang tanpa kita sadari, ya, karena mungkin kita terlalu fokus akan setiap masalah pergumulan kita, karena mungkin kita terlalu banyak mengasihani diri, sehingga iblis gampang merasuki kita. Sehingga dengan begitu macam cara, iblis membuat kita melupakan dan meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, kita balik lagi kembali di ayat tadi di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita perhatikan dalam kata letih lesu dan berbeban berat. Seharusnya kita lihat ya, ketika pada saat kita keadaan lesu, ketika pada saat kita berbeban berat atau ada masalah, yang harusnya kita butuhkan adalah sebuah jawaban. Tetapi yang menarik di sini kita lihat bahwa tidak dituliskan kata jalan keluar, melainkan dikatakan mendapat kelegaan. Ini hal yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelegaan ini diambil dari bahasa asli, yaitu anapauo, yang artinya sesuatu yang membuat seseorang beristirahat, yang bisa berhenti, menyegarkan, atau keadaan yang santai maupun rileks. Jadi di sini jelas bahwa dikatakan tempat self-healing yang terbaik, yaitu hanya di dalam Yesus. Nah, kenapa Yesus menawarkan sebuah kelegaan di dalam teks ini? Karena dia tahu bahwa kebanyakan manusia itu ya merasakan capek, merasakan putus asa, stres, tertekan dan lain sebagainya. Itu bukan hanya bicara keadaan fisik saja yang capek, yang penat ya, tetapi adalah bicara pikiran dan hatinya. Jadi hari ini mungkin ya sejauh mana saudara dan saya melakukan self-healing, seberapa mahal tempat self-healing kita, seberapa lama kita terapi self-healing. Tetapi kalau hati dan pikiran kita masih terikat, masih terkungkung oleh beban, oleh apapun dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesembuhan secara pribadi. Ya. Jadi menarik dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Jadi Yesus menawarkan sebuah kelegaan kepada saudara dan saya hari ini. Ya. Karena kenapa? Karena sebelum Tuhan mengubah masalah kita, Tuhan ingin mengubah terlebih dahulu hati kita. Sebelum Tuhan memberikan jalan keluar,
Ia ingin terlebih dahulu melatih hati kita, mengubah hati kita, karena Yesus mengetahui bahwa itu sumber pokoknya yang harus dibereskan terlebih dahulu. Yesus mengajarkan, Yesus mau supaya kita, saudara dan saya, bergantung total sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hati kita harus melekat, harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di Pemazmur juga berkata, di Mazmur 62 berkata, hanya di dalam Allah saja kita tenang, saudara. Bahwa dikatakan dia gunung batu, dia tempat pelarian kita, dia tempat perlindungan kita. Bahkan dikatakan ada keselamatan ketika kita datang di bawah kaki Tuhan. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pelarian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mencari yang namanya self-healing di luar Tuhan. Yang ada kita menjadi terhilang, saudara. Self-healing versi dunia hanya sesaat dan bahkan menyesatkan. Serta membuat kita tambah jauh dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, saya akan bagikan tips-tips bagaimana ya untuk kita bisa self-healing versi Tuhan. Yang pertama, self-healing versi Tuhan, yaitu cari dan melekat dengan firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan ada kekuatan baru dan ada penghiburan. Yang kedua, self-healing yang kedua yaitu bicara, tetaplah memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan susah di tengah kesesakan, benar. Tetapi kita melihat bagaimana tokoh yang ada di Alkitab itu, Daud, saudara. Dia adalah contoh bagaimana di tengah kesesakan, di tengah apapun yang dialami, dia tetap memuji Tuhan, saudara. Ya. Hari-hari ini kita gampang untuk bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyetel YouTube, ya kan? Kita bisa memutar lagu rohani, mendendangkan lagu rohani, saudara. Kenapa saya percaya bahwa setiap orang yang menulis atau menciptakan lagu rohani itu diberikan hikmat dan semua diambil dari kata-kata dasar firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita memuji-muji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyanyikan lagu rohani, saya percaya jiwa kita pun ikut disegarkan. Dan yang terakhir, saudara, tips yang terakhir yaitu bicara lakukan affirmation. Tentunya affirmation di sini, saudara, yaitu bicara affirmation versi Tuhan, bukan versi dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, affirmation secara dunia itu mengajarkan bahwa setiap pagi, setiap hari kamu harus menyebutkan saya kaya, saya hebat, saya happy. Itu menurut versi dunia, saudara. Tapi hari ini saya mengajarkan bahwa lakukan affirmation versi Tuhan, versi yang Tuhan mau, versi surga, yaitu bagaimana kita katakan yang pertama, saya percaya, saya yakin, saya bisa melewati bersama Tuhan. Dan yang kedua, dan ini juga yang biasa saya lakukan, saudara, ketika mengalami berbagai macam masalah, ya, pada malam hari saya selalu melakukan affirmation, ya, dan berkata bahwa mengatakan sebuah firman Tuhan, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Setiap malam saudara melakukan affirmation ini, ataupun saudara bisa melakukan affirmation ini setiap pagi, ya, supaya untuk membangkitkan iman kita, perkatakan firman Tuhan. Makanya perlu, balik lagi poin 1, kenapa kita perlu melekat dengan firman Tuhan? Supaya ada firman Tuhan yang bisa kita perkatakan setiap hari, yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, apapun yang saudara dan saya alami, ya, ingatlah bahwa self-healing sejatinya hanya di dalam nama Yesus. Karena Yesus satu-satunya pribadi, karena Yesus satu-satunya yang mampu memberikan kelegaan, bahkan menyembuhkan, dan bahkan memberikan kita kemenangan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelegaan yang sudah Engkau berikan, buat janji-Mu kepada kami Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami Bapa yang hari ini Tuhan, siapapun kami Tuhan yang mendengar dan melihat Tuhan firman ini Bapa. Mereka yang mungkin Tuhan penuh dalam kesesakan, frustasi Tuhan. Mereka yang penuh Tuhan dengan kehimpitan Tuhan, masalah yang mengikat mereka, keterikatan, apapun itu. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang mendengar dan melihat hari ini, mendengarkan doa ini. Mari saya mengajak saudara untuk meletakkan kedua tanganmu di dada.
Percayalah bahwa Dia, Yesus, satu-satunya tempat self-healing kita, tempat pelarian Dia. Dia gunung batu kita yang akan melegakan kita. Percayalah bahwa hari ini engkau akan mendapatkan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan engkau, saudara, siapapun engkau yang memiliki sakit penyakit, tumpangkan tanganmu atas sakit penyakit, atas setiap tubuh yang mengalami sakit penyakit. Dan hari ini di dalam nama Yesus, engkau menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kau menerima kesembuhan secara jasmani maupun rohani. Kau menerima segala kelepasan dari keterikatanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan layanan doa atau maupun konseling, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.